Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasykurullah azza wa jalla yang telah memberikan kita semuanya sehat sehingga sampai saat ini kita masih diberi kesempatan untuk belajar bersama. Mempersingkat waktu, yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala UPTD SMP Negeri 1 Tanjung Bumi yang telah memberikan izin, waktu, kesempatan dan segala fasilitas kepada saya sehingga acara ini bisa terlaksana. Yang kedua, terima kasih juga kepada rekan hebat saya, Bapak Ibu guru Spekta yang sudah kompak hadir untuk bersama-sama mensukseskan acara saya. Jadi ini adalah salah satu program guru penggerak tugas yang berupa aksi nyata diseminasi budaya positif, dan ini adalah modul terakhir. Saya berharap setelah saya akan banyak kader CGP bahkan guru penggerak yang lahir dari SMP kita, sehingga kita bersama-sama nanti memajukan SMP kita ini menjadi lebih baik dan lebih berkualitas. Baik, untuk selanjutnya, next, diseminasi ini adalah kelanjutan dari ruang diskusi yang kita laksanakan pada hari Rabu kemarin. Hanya saja pesertanya itu sekitar 15, mengingat Bapak Ibu liburan, tapi tetap terlaksana karena itu adalah kewajiban. Ruang diskusi tentang visi dan prakarsa perubahan. Kita sementara flashback dulu Bapak Ibu guru ya, mengenai visi sekolah kita. Adakah yang masih ingat visi? Sudah tampil berarti. Visi. Nah, mungkin ada yang berapa yang ingat atau yang lupa atau yang mungkin ingat segalanya, ingat sedikit. Saya hanya ingin melakukan flashback tentang visi sekolah. Visi sekolah di sana ada beberapa poin yang akan kita wujudkan bersama: berprestasi, berwawasan estetik, cakap mengembangkan potensi lokal, beriman, bertakwa, berakhlak mulia. Kemarin kita melakukan semacam sebuah refleksi, bahkan rekonstruksi visi, karena visi ini kan sifatnya dinamis, seiring dengan kebutuhan, seiring dengan keperluan sekolah kita. Jadi perlu kita melakukan sebuah refleksi, sebuah rekonstruksi sehingga menghasilkan nanti output yang benar-benar sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yang pada akhirnya kemarin ruang diskusi kita itu menghasilkan sebuah visi, yaitu terwujudnya peserta didik yang religius, berkarakter, relevan dengan kearifan lokal, bernalar kritis, kreatif, mandiri, berwawasan global. Sebelumnya, tujuh. Kenapa kita melakukan ini? Ini hanya semacam inisiasi kita, tidak merubah, tidak, karena kita ada beberapa catatan bahwa untuk merumuskan sebuah visi itu salah satunya adalah mengurutkan dari elemen yang sangat mendasar. Jadi sebelum kita berprestasi itu kan elemen dasarnya apa Bapak Ibu? Beriman. Jadi itu yang mau kita awalkan dulu, sehingga lahir terwujudnya peserta didik yang religius. Setelah religius baru mengikuti. Dan di dalamnya hasil dari refleksi tadi itu di dalamnya sudah di breakdown dari profil pelajar Pancasila. Nah itu, dalam sebuah visi itu harus mengandung makna filosofi, ada makna yang sangat mendalam. Terus dari struktur redaksi bahasa juga harus operasional. Jadi dengan begitu kita jelas bahwa visi itu harus benar-benar berdasarkan potensi setempat, berbasis aset. Jadi apa yang ada di sekolah kita, apa yang jadi kebutuhan kita, itu yang sebenarnya harus dituangkan dalam sebuah rumusan visi. Berikutnya Bu, untuk rangka yang terakhir tentang ruang diskusi, kemarin kita juga sudah melakukan inisiasi perubahan.
Untuk mewujudkan sebuah visi ini memerlukan sebuah kolaborasi. Tidak mungkin visi itu terwujud tanpa adanya kerjasama antara bapak dan ibu guru. Sehingga dari kemarin itu muncullah beberapa inisiatif perubahan bagaimana mencapai visi, seperti guru masuk tepat waktu, ramah kepada anak, mengajar dengan menyenangkan, orang tua mendampingi anak belajar, dan seterusnya. Lah ini kalau kita melaksanakan hal ini yang akan berarti kita akan mewujudkan budaya positif. Jadi budaya positif itu tidak secara instan, Bapak Ibu. Budaya positif itu perlu diwujudkan melalui proses bertahap, dan itu memerlukan kolaborasi antara semua warga sekolah. Nah, hal ini yang mendasari saya melakukan sebuah diseminasi budaya positif. Hal ini berkelanjutan dari apa yang kita kerjakan di ruang diskusi kemarin. Diseminasi ini kita memiliki tujuan pembelajaran khusus, terutama saya sebelumnya Bu. CGP dapat menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti dari modul budaya positif serta pemahaman mereka mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Dasar pelaksanaan budaya positif. Kenapa kita harus menerapkan budaya positif? Yang pertama, tadi sudah saya jelaskan, untuk mewujudkan sebuah visi ini perlu adanya sebuah program, sebuah kegiatan, ya, di mana di dalam program itu memerlukan pembiasaan positif yang nanti mengarah kepada budaya positif. Yang kedua, hal yang perlu kita ingat bahwa siswa kita itu memiliki potensi, bakat, kemampuan yang berbeda-beda. Jadi bagaimana peran kita sebagai guru ini bertugas untuk menuntun, mengarahkan, mengembangkan, bahkan menumbuh kembangkan karakter tersebut melalui pengondisian dan pembiasaan. Disinilah perlu konsistensi adanya keteladanan dan aturan yang bersifat disiplin. Itu dasar dari pelaksanaan budaya positif. Kemudian budaya positif ini Bapak Ibu, next, di manakah posisinya untuk mewujudkan budaya positif ini? Sebenarnya kita harus mulai dari miniatur paling kecil, yaitu yaitu kelas. Kelas itu adalah menjadi wadah, menjadi ladang, menjadi tempat untuk kita bagaimana mewujudkan budaya positif melalui kesepakatan kelas. Yang umum kelihatan Bapak Latif, yang umum nggak kelihatan ya, apalagi yang umum itu kesepakatan kelas Bapak Ibu. Ya. Kesepakatan kelas ini kita akan rumuskan menjadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini akan membentuk lingkungan positif. Lingkungan positif itu akan terwujud kalau kita benar-benar menerapkan disiplin positif. Dari disiplin positif ini muncul menjadi budaya positif. Budaya positif ini harus berpihak pada siswa. Visi kita nanti itu harus berpihak pada siswa. Terwujudnya peserta didik yang religius. Ya, itu sudah berpihaknya pada siswa, budaya positifnya pada siswa. Kemudian konsep apa saja yang berhubungan dengan budaya positif? Ada 6. Ada 6 ini ya, mulai dari disiplin positif, nilai kebajikan universal, teori kontrol, teori motivasi, kebutuhan dasar, keyakinan kelas, selanjutnya segitiga. 6 ini mohon dengan sabar kita akan melakukan sedikit ya, agar untuk memahami budaya positif itu menjadi bermakna. Jadi mohon maaf, saya di sini bukan maksud hati untuk menggurui Bapak Ibu. Kalau dari segi pengalaman Bapak Ibu yang lebih berpengalaman, di sini saya hanya berbagi pemahaman, berbagi pengalaman dalam konteks budaya positif. Untuk selebihnya Bapak Ibu, konsep inti yang pertama disiplin positif. Bapak Ibu mungkin sudah mengenal makna disiplin. Silakan.
disiplin. Apa disiplin? Disiplin positif. Apa disiplin positif? Siapa Bapak Ibu yang ingin berbagi ide? Disiplin. Terima kasih Bapak Semir yang sudah melakukan estafet mic pagi ini. Disiplin menurut saya yaitu menurut saya ya Berwin ya, yaitu melakukan apa yang sudah ditentukan, melaksanakan apa yang sudah ditentukan, itu disiplin. Yang lain itu menurut Bu Tati bagus. Ada yang menambahkan patuh dan taat terhadap apa yang telah ditentukan dan harus dapat dipertanggungjawabkan. Luar biasa. Tuh, kalau ada kolaborasi itu semakin asik. Satu lagi Bapak, Bu Ina. Menurut hemat saya, disiplin positif itu menempatkan waktu sesuai yang ditargetkan atau yang kita susui secara tersusun. Menempatkan waktu sesuai dengan aturan yang ditentukan. Ini berkaitan dengan waktu. Cukup. Jadi disiplin tadi sudah benar Bu Tati. Itu Pak Walatif mau ini ya. Satu kata saja. Luar biasa. Istiqomah. Ya, ini istilah satu kata tapi maknanya dalam sebenarnya, betul. Istilahnya Laura. Terima kasih Bapak Ibu, betul. Semua betul. Itu ya memiliki makna yang saling melengkapi. Disiplin itu berkaitan dengan waktu, kewajiban, peraturan, istiqomah, tata tertib. Bahkan kalau melanggar disiplin diapakan Bapak Ibu? Disanksi. Itu. Jadi disiplin itu menurut pemahaman kita selama ini kan memang selalu berhubungan dengan aturan, peraturan, patuh, taat, sanksi, reward. Itu kan ya? Tuh. Terus bagaimana dengan disiplin positif? Tadi Bu Ina, waktu, mengefisiensi waktu dengan tepat. Betul. Untuk berikutnya disiplin positif seperti ini, Bu. Bapak pendidikan kita, siapa Bapak Muzamil? Luar biasa. Kalau kita bicara pendidikan, kita selalu teringat dengan Bapak Ki Hajar Dewantara. Ya, Bapak Ki Hajar Dewantara itu menyatakan bahwa kemerdekaan dalam konteks pendidikan yang ada pada saat ini yaitu untuk mewujudkan murid yang merdeka. Kan kita kan merdeka belajar ya, kurikulum merdeka. Apa makna merdeka? Menurut KHD Ki Hajar Dewantara, murid yang merdeka itu adalah murid yang harus memiliki disiplin kuat. Di sini maksudnya adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Ya, tidak ada pihak luar ya. Ini murni dari motivasi internal. Ini bedanya dengan disiplin. Kalau disiplin tadi itu siswa kita kadang terikat dengan aturan. Secara tidak langsung aturan ini adalah motivasi dari luar. Tapi beda dengan disiplin positif. Disiplin positif ini bagaimana upaya seseorang belajar untuk mengontrol, menguasai diri dalam memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang dihargai atau nilai konsisten. Disiplin positif itu selalu berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan universal virtues katanya, istilah bahasa Inggrisnya. Itu dia itu berasal dari motivasi internal, tidak ada paksaan. Kalau siswa kita itu memiliki disiplin positif semua, insya Allah, karena memang tujuannya disiplin positif itu untuk menanamkan motivasi internal siswa, sehingga siswa itu menjadi apa
apa yang mereka inginkan, sehingga siswa itu menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Itu Bapak Ibu. Nilai kebajikan yang sudah ada ini sesuai dengan yang saya pahami itu ada enam dari instansi maupun dari institusi. Yang pertama profil jelas, yang kedua PYP Primary Years Program, yang ketiga Indonesian Heritage Foundation, terus next 4 nggak saya bahas, intinya saja petunjuk seumur hidup. Yang kelima The Seven Essential Virtues. Yang terakhir The Virtues Project. Ini semuanya nilai kebajikan universal yang harus menjadi acuan kita sebagai pendidik. Tapi dari 6 ini adalah kita fokus pada yang nomor 1. Karena nomor 1 ini berhubungan dengan kurikulum yang kita terapkan saat ini, yaitu kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka itu apa, Bapak sudah ya? Bapak Ibu, apa kurikulum merdeka itu? Ibu kurikulum. Pemaparan singkat. Kurikulum merdeka. Kenapa? Apa kaitannya dengan nilai kebajikan? Ya. Menurut saya, kurikulum merdeka itu kurikulum yang memberi kebebasan pada siswa untuk bisa istilahnya bisa mengeluarkan inspirasinya sendiri tanpa dipaksa atau tanpa harus sesuai dengan apa yang diinginkan oleh gurunya. Jadi di sini siswa bebas untuk mengeluarkan inspirasinya. Saya itu luar biasa. Memang kurikulum yang dicanangkan pemerintah itu sekarang ini memang orientasinya itu ke siswa, tidak ada paksaan. Bagaimana siswa dengan inisiatif sendiri saja. Makanya disiplin positif itu perlu di sini. Jadi nilai kebajikan sesuai dengan kurikulum merdeka yaitu profil pelajar Pancasila. Karena salah satu dari pemahaman saya tentang kurikulum merdeka itu adalah pembelajaran berbasis proyek. Pembelajaran berbasis proyek. Proyek itu memang diorientasikan bagaimana siswa itu menjadi pelajar Pancasila dengan memiliki 6 dimensi. Seperti ini, saya pikir Bapak Ibu sudah paham betul. Itu apa kaitannya disiplin positif? Sangat berkaitan sekali. Disiplin positif itu bagaimana anak dengan sadar motivasi internal yang mereka laksanakan untuk kemudian mereka bisa menghargai diri mereka sendiri melalui nilai-nilai yang mereka percaya. Ini tugas kita adalah bagaimana menumbuh kembangkan karakter ini. Berikutnya nilai kebajikan sudah tadi ya. Konsep yang nomor 2 adalah teori kontrol. Nah, ini saya suka sekali belajar ini. William Glasser ini adalah salah satu pakar ahli psikologi. Diane Boston itu memang praktisi pendidikan. 2 orang ini berkolaborasi. Teori kontrol adalah teori yang meninjau posisi seseorang dalam melakukan penerapan disiplin. Kita semua guru pasti menginginkan anak kita itu memiliki disiplin positif ya. Cuma dalam penerapan disiplin itu ada hal-hal yang perlu kita kaji bersama. Apakah yang kita terapkan ke anak itu sudah efektif? Apa perlu ditinjau? Ketika kita menerapkan disiplin pada anak dengan posisi kontrol yang nomor 1, apakah itu efektif kepada anak? Apakah itu berdampak jangka panjang pada anak? Kan begitu. Jadi ini penting bagi kita semua sebagai guru untuk memahami bagaimana kita melaksanakan penerapan disiplin itu harus benar-benar berubah dari paradigma lama menuju paradigma baru. Begitu. Di sini ada 5
posisi kontrol bisa dipakai oleh guru, bisa dipakai kita sebagai orang tua di rumah. Kalau di rumah kan muridnya anak-anak kita, bisa dipakai atasan, berarti muridnya guru-guru. Bisa dipakai yang atasan-atasan lagi, ada 5. Posisi kontrol, penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, manajer. 5 posisi kontrol ini masih ingat dengan 2 CGP kita tahun lalu Bapak Ibu? Naren, video Naren masih ingat? Karena sudah ingat, saya tidak akan nonton itu. Cuma next ada beberapa pertanyaan. Kelompok 1 ya mungkin ya nggak apa-apa lah. Silahkan Bapak Ibu nomor 1 dulu cocokkan. Saya menggali pemahaman langsung saja. Posisi di mana guru memutuskan berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Ini posisi mana? Silahkan Bapak Ibu. Tak terang. Untuk poin 1, posisi di mana guru memutuskan berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Posisi di mana? Manajer. Ya. Penghukum. Ada lagi penghukum, selain tadi alasan penghukum kenapa guru? Kita melihat pada pernyataan berikutnya ya. Ya, baca dulu semua. Iya. Bentar. Iya, kita mencocokkan Pak, kan sama-sama ada 5 itu. Kita menggali sendiri berdasarkan pemahaman kita saja. Baik, ada yang mewakili? Siapa? Yang CGP 2 diam dulu. Mek. Semua ya Bu. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Kalau menurut saya, karena di sini posisi di mana guru memutuskan, berarti di sini guru memutuskan berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Kalau menurut saya lebih memilih sebagai pemantau. Sepakat, memantau. Karena di sini kalau penghukum itu berarti yang mengeksekusi. Karena ini masih memutuskan berdasarkan kriterianya. Oke, Bu Eti menjawab nomor 1 itu pemantau. Ada yang punya jawaban lagi atau yang setuju untuk menguatkan? Lanjut ya. Efisiensi waktu. Nomor 1 betul sekali. Karena kita kalau pemantau ini selalu mengawasi murid. Pemantau kan mengawasi ya, dia akan bertanggung jawab dengan gerak-gerik murid, akan melihat data secara keseluruhan. Ya, jelasnya ada konsekuensi mantau. Contoh, kamu ingat kan kalau tidak melaksanakan tugas dari ibu apa ibu? Jadi ingat karena memang ada sebelumnya itu ada kesepakatan. Iya Bu, menulis apa sebanyak berapa kali gitu misalkan. Memantau betul. Nomor 2, posisi di mana guru menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Jelas.
Hukum itu kadang-kadang ya nggak terkontrol kita itu verbal itu menyakiti siswa, kadang menyinggung. Ya. Ini masih motivasi eksternal, ya. Yang pemantau juga motivasi siswa eksternal karena dia itu masih membaca atau melihat dari konsekuensi gurunya. Nomor 3, posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jelas. Manajer, tuh ya. Manajer itu. Manajer. Yang keempat, posisi di mana guru berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Betul. Dengan teman. Yang terakhir, posisi di mana guru akan bersuara lebih lembut, menggunakan keheningan, membuat orang lain merasa tidak nyaman bersama. Manajer, posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Eki, ini saya baca lagi. Manajer ini adalah melahirkan, menciptakan motivasi internal. Ya kan Bapak Ibu ya, kalau kita benar-benar menggali permasalahan siswa nanti ada di segitiga restitusi sebenarnya itu. Ini motivasi internal. Jadi posisi manajer ini yang mau kita istilahnya ya kembangkan, mau kita terapkan. Bagaimana kita sebagai guru itu benar-benar berupaya memunculkan ide siswa itu secara mandiri dengan berlandaskan pada perilaku motivasi internalnya. Next, sekali lagi, tentukan 5 posisi kontrol dengan tepat. Biasanya guru melakukan poin yang ini. Nomor 1, ini kita ada di sebelah mana kira-kira? Berceramah, menunjukkan kekecewaan mendalam. Di mana? Biar lebih dalam. Ada ngeding Pak ngamuk. Lalu kota ini Mbak. Ton. Berceramah. Di mana Ibu? Siapa yuk? Yang mana Ibu? Iya, nomor 1 betul. Membuat merasa bersama. Nomor 2, menghitung, mengukur. Pemantau ini suka hitung-hitungan memang ini. Ada data yang dia megang data kesesuaian biasanya. Andi sudah terlambat tuh ibu lihat. Selalu memantau ini. Nomor 3, pengukur. Nomor 4, manajer. Betul. Nomor 5, alhamdulillah sudah satu pemahaman. Berikutnya adalah teori motivasi. Teori kontrol sudah, teori motivasi. Teori motivasi itu teori yang mendasari seseorang untuk melakukan sesuatu. Menurut Diane Goshen, ada 3 alasan motivasi mengapa seseorang itu melakukan sesuatu. Ya, yang pertama nggak kelihatan ini kuning. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang 2, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Untuk nomor 1, untuk menghindari ketidaknyamanan, kira-kira motivasi apa Bapak Ibu? Eksternal. Takut yoko. Ya. Siswa, misalkan kita saja siswa hadir di upacara. Kok hadir, kok yoko, kok mau
Nomor 2, mendapatkan imbalan. Jelas. Motivasi apa ini? Motivasi apa ini? Internal atau eksternal? Masih eksternal. Kalau eksternal ini anak masih tidak mandiri Bapak Ibu. Anak masih belum merdeka karena dia itu masih melibatkan orang lain. Yang terakhir ini motivasi internal. Jadi kita menginginkan siswa kita itu benar-benar menjadi apa yang mereka inginkan, apa yang mereka percayai dari nilai-nilai yang sudah mereka ketahui sebelumnya. Ya ini, silakan baca sebuah narasi, nanti saya minta pendapatnya untuk memperkuat pemahaman tentang teori motivasi tadi. Sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Apakah Anda datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh Bapak Sabar dan kemudian mendapat surat peringatan, menghindari ketidaknyamanan ini? Nomor 2, apakah Anda ingin mendapatkan pujian dari atasan, dari Pak Sabar, mendapat penghargaan sebagai karyawan atau guru prestasi? Ini mendapatkan imbalan dari orang lain. Atau yang ketiga, ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid-murid Anda, karena Anda percaya tindakan Anda sebagai guru akan dicontoh oleh murid-murid Anda. Manakah motivasi yang paling kuat mendasari tindakan Anda, atau bahkan kombinasi dari dua motivasi atau bahkan ketiga-tiganya? Silakan Bapak Ibu. Ibu selalu hadir tepat waktu di kelas. Kira-kira motivasi apa Bu Sey? Motivasi yang mendasari saya datang tepat waktu ke kelas. Menurut saya guru ini kan tanggung jawab. Tanggung jawab itu sebagian dari diri saya. Jadi menurut saya kalau saya datang tepat waktu itu akan menambah motivasi diri saya untuk semangat datang lagi. Berarti motivasi yang nomor 3 ya? Ya, motivasi yang nomor 3. Nomor 3 luar biasa. Ini jawaban jujur boleh ya. Berikutnya puter Bu Dindin, ingin suara merdunya Bu Dindin. Satu lagi Bapak Ibu, satu lagi. Ini merupakan salah satu kesadaran kita sebagai guru lah, karena saja sebagai guru dalam hal itu kita juga sadar bahwa hidup itu menjalankan tugas, itu merupakan salah satu kewajiban bagian dari ibadah kita. Terima kasih. Terima kasih, luar biasa semuanya. Jadi dua guru kita tadi itu motivasi yang ketiga. Jadi beliau itu selalu melakukan sesuatu itu
apa ya, mengaitkan dengan nilai-nilai kebajikan. Tadi itu menghargai waktu, bertanggung jawab, betul, luar biasa. Ini sudah mewakili insya Allah dari teman semuanya bahwa segala apa yang kita lakukan di sekolah ini memang benar-benar motivasi nomor 3. Kita sudah betul itu. Next, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia, kebutuhan yang harus dipenuhi oleh setiap manusia. Ya, jadi sebenarnya ketika seseorang itu melakukan sesuatu, ya, berarti dia itu sudah melaksanakan salah satu kebutuhan hidupnya. Ada 5 kebutuhan dasar di sini. Nggak kelihatan ya. 1, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan diterima. Nomor 3, kebutuhan kesenangan. 4, kekuasaan. Yang kelima, kebebasan. Ya. Sebenarnya kalau siswa kita itu melakukan sesuatu yang melanggar, itu ada sesuatu, salah satu kebutuhan dasar yang tidak dia penuhi sebenarnya. Kita sebagai guru harus berusaha untuk menggali. Ya, anak kita itu bermasalah, mungkin datang terlambat. Kita harus bertanya, kenapa datang terlambat? Kira-kira kebutuhan mana yang dia tidak terpenuhi sehingga dia datang terlambat? Begitu, berbicara kotor. Kira-kira kebutuhan apa yang dia tidak penuhi sehingga sering mengeluarkan kata-kata kotor, kan gitu. Next, ada sedikit narasi singkat tentang 5 kebutuhan dasar. 5 kebutuhan dasar. Ya, narasinya sebagai berikut. Ibu Ambar wali kelas 2A di SD Pelita Hati sedang bingung menghadapi ulang salah satu murid di kelasnya Doni. Beberapa anak kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Masih tentang kebutuhan dasar. Silahkan. Ya, Apa? Bebas, tidak ada jawaban yang salah. Ya itu Pak, silakan dijawab. Jawabannya bagus, ini perlu diwadahi ya. Ya. Pertanyaannya, jika Anda ya, pertama dekati dulu. Tuh. Secara intensif, maksudnya intensif itu lihat sikap. Sudah tahu karakternya si Doni tadi. 1, yang kedua sudah tahu sikap. Setelah itu tanyakan secara pelan-pelan, mungkin ini psikologis ya. Seperti baru tahu di situ. Terima kasih. Baik. Jawabannya di situ nanti. Kalau berkaitan apa alasan Doni Pak, dari 5 kebutuhan dasar kita ambil 1 contoh misalkan. 1. Gimana? 1 Bu, misalkan kebutuhan dasar apa? Bertahan hidup. Kenapa Doni itu mengambil paksa bekal siang teman-temannya kira-kira? Bertahan hidup. Iya. Di antara 5 kebutuhan dasar yang pertama kan bertahan hidup. Iya. Nah, kalau ditarik kebutuhan hidup,
Iya. hidup. Misalkan bertahan hidup untuk bertahan hidup. Kenapa Doni ngambil bekal makan siang dengan paksa itu? Ya, ketentuan mati apa? Betul. Iya. Orang makan pate, makan daging manusia lewat mereka. Darurat ya. Iya betul. Ad-darurat itu lebih bermakmurot ya. Betul. Pendekatannya harus pendekatan katanya betul. Pendekatan personal ya. Kita kan judulnya diseminasi budaya positif. Iya. Itu budaya-budaya seperti apa yang harus dibiasakan? Betul. Iya. Sebelum melihat ketujuannya positif itu, misinya dulu kita perhatikan. Maksudnya cara melakukan ke anak itu kebiasaannya seperti itu dibiasakan. Betul. Memang Lihat judulnya dulu. Memang arahnya ke situ Pak. Tapi kita konsep intinya harus tahu dulu. Konsep intinya harus kita tahu biar kita melakukan sesuatu itu berlandaskan ilmu gitu kan ya. Kalau ada acuan Ibu BK mau menyumbangkan ini Ibu BK, coba Ibu Titi semua dijelaskan dari segi diterima power kesenangan, coba singkat saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kebutuhan dasar yang dijelaskan oleh Bu Darwin yang 5 poin itu adalah ini dihierarki dari Maslow ya, kalau tidak salah. Ada fisiologis, kasih sayang, rasa aman, harga diri, sampai aktualisasi diri. Kalau saya membaca kasus yang ada di depan saya ini, tidak mungkin kalau kita melihatnya dari sudut kebutuhan fisiologis. Karena anaknya sekolah di SD Pelita Hati, sekolah swasta dan pasti mahal. Jadi tidak mungkin kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Saya lebih melihat dari di kebutuhan kasih sayang. Jadi di dalam psikologi, anak yang kurang mendapatkan kasih sayang, perhatian dari orang tua akan melakukan apapun di luar dengan tujuan untuk mendapatkan perhatian dari teman-temannya, dari gurunya. Nah, salah satu contoh yang sering ditampilkan adalah dengan menunjukkan perilaku-perilaku yang dalam tanda kutip nakal menurut kita. Padahal nakal itu belum tentu dia nakal yang aslinya ya. Nakal itu bisa berarti karena dia merasa kurang mendapatkan kasih sayang. Iya. Jadi dia ingin kebutuhan di tahap itu yang tidak terpenuhi. Sama dengan kalau kita yang sudah dewasa tapi masih suka pamer, itu menandakan bahwa kita masih butuh pengakuan dari lingkungan. Jadi kita masih butuh. Harusnya semakin bertambah usia, ya, kita sudah tidak perlu berpamer lihat di medsos gitu ya. Itu menunjukkan rasa tidak aman. Itu kalau kita mengkaji dari teorinya Abraham Maslow, need of hierarchy. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Ini ilmunya nyampe BK-nya ini. Ini dari perspektif BK yang bimbingan konseling. Betul Bu, kalau dari kasus tadi tidak mungkin lah Pak. Ini kan kasus, siapa tahu dia beasiswa Bu, rumahnya tidak punya, kan bisa saja. Ya, kalau memang dia orang kaya, barangkali menurut analisis Ibu Titi tadi, kebutuhan dasar yang dia perlukan adalah belonging, merasa kurang di sana. Mungkin di rumah itu bapak ibunya itu sibuk bekerja, sehingga bagaimana dia inisiatif sendiri ingin didekati oleh guru-gurunya, ingin didekati secara personal, akhirnya dia mengambil bekal. Mungkin nggak dimakan, dia hanya ingin ini saja, ingin mendapatkan tadi itu. Kalau dari segi kekuatan sudah tahu, nggak perlu dijabarkan ya. Ya, kalau dari segi kekuatan Bu, berikan singkat Bu, kekuatan, power. Tadi sudah, fisiologi sudah, Ibu Titi psikologi diterima sudah. Kalau yang psikologi dari kekuatan Bu, ingin kekuasaan. Waktu yang sudah diberikan kepada saya, kalau memang yang
kata saya untuk kekuatan. Jadi kalau misalnya Doni melakukan itu, kita tanya alasan kamu meminta bekal makan siang kepada temanmu itu apa? Terus Doni jawab, ya saya nggak punya maksud apa-apa kok, saya hanya pengen teman saya itu takut sama saya. Itu mungkin ya, lah maksudnya. Nah itu berarti Doni, kebutuhan Doni di situ adalah kekuasaan. Nah, jadi Doni ingin melakukan itu karena dia ingin dianggap hebat sama teman-temannya seperti itu. Terima kasih. Jadi kita sebagai guru itu memang harus tahu, ya, memang harus tahu dan wajib tahu kenapa siswa itu melakukan sesuatu yang tidak diinginkan, bahkan melanggar. Kita harus mencari tahu ada kebutuhan dasar apa yang dia tidak penuhi. Kalau kita sudah tahu dari apa kebutuhan yang tidak dipenuhi, bagaimana tugas selanjutnya kita untuk mengarahkan begitu. Next, nomor 4 terakhir ya, nomor 5 ini ya, keyakinan kelas. Budaya positif itu selalu berkaitan dengan 6 konsep inti tadi. Keyakinan kelas, next Bu. Keyakinan kelas, peraturan kelas adalah hal yang sama. Ayo, yang guru, yang JGP jangan jawab. Ini menjadi sangat penting, apalagi dalam menyambut tahun ajaran baru ya. Ini juga rencana saya nanti ketika masuk di kelas saya akan memulai dengan membentuk keyakinan kelas. Kalau statementnya begini, keyakinan kelas dan peraturan kelas adalah hal yang sama, itu betul apa salah? Apa alasannya? Bapak Ibu, saya ingin tahu. Apa itu Bu dari awal? Keyakinan kelas itu menurut saya metode yang bisa kita gunakan ya untuk menumbuhkan disiplin pada siswa yang baru mau masuk sekolah. Karena misalnya dari SD ke SMP itu ada rentang waktu mereka tidak dalam kondisi belajar. Nah, di masukan pertama itu keyakinan kelas dilakukan. Kalau peraturan kelas Bu, Peraturan yang sudah disepakati di sekolah itu, nah makanya cara menyampaikan siswa itu bagaimana menurut saya. ya terima kasih. Lagi satu lagi. Hah? Tidak apa-apa ya kan belajar bersama Bu. Peraturan kelas. Next Bu, bentar Bu. Siapa? Ya Bu Eti dulu. Jangan dibuka dulu, kalian penasaran. Yuk. Terima kasih. Kalau menurut saya keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai yang diyakini oleh warga kelas itu, khususnya yang diyakini itu membawa, yang diyakini dan disepakati itu akan membawa nilai positif di kelas mereka. Sedangkan peraturan diambil dari menurut saya kalau peraturan kelas itu nanti berupa tindakan, berupa sikap yang akan yang ditentukan untuk mewujudkan keyakinan yang sudah diyakini bersama tadi. Menurut saya Muncul dari keyakinan dulu ya, kemudian peraturan. Sudah cukup. Next Bu. Keyakinan kelas dan peraturan kelas ini hal yang sama, berarti jawabannya adalah salah. Pak Semil kok tertawa? Salah. Setelah ini Pak Semil. Next Bu. Keyakinan kelas berbeda dengan peraturan kelas. Keyakinan kelas muncul dari peraturan kelas. Ini berseberangan dengan Ibu Eti, tapi untuk keyakinan betul. Kalau keyakinan itu memang ada nilai-nilai yang diyakini. Keyakinan itu muncul dari peraturan, Bu. Jangan dibalik ya.
Nanti sebenarnya mau praktek karena waktunya singkat, saya sudah siap 5. Karena singkat saya nggak pakai praktek, hanya teori dulu. Ini keyakinan kelas Bu di atas Bu. Next. Keyakinan kelas, nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati kelas secara tersirat dan tersurat. Ini nilai kebajikan. Kita tadi tahu nilai-nilai kebajikan universal yang ada kami itu dari instansi, tapi kita fokus kepada profil pelajar Pancasila. Kan gini. Contoh, peraturan kelas. Ayo anak-anak, mari kita membuat peraturan kelas secara bersama-sama. Next Bu, 3 slide berikutnya. Menurun atas, lagi atas. Bawah berarti. Jadi ini sudah jelas ya. Keyakinan kelas berlandaskan nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal. Jawabannya apa? Benar. Contoh praktisnya begini. Pada anak-anak kita akan membuat kesepakatan kelas. Kira-kira apa yang perlu kita membuat peraturan kelas atau kesepakatan kelas? Ini Bu, misalkan membuang sampah pada tempatnya. Bagus. Tulis dulu ya, membuang sampah. Lagi, Bu, tidak boleh datang terlambat. Tulis. Contoh 1 misalkan, membuang sampah pada kelas. Kira-kira nilai kebajikan apa yang ada? Betul, 100. Jadi keyakinan itu kita menggali nilai-nilai kebajikan universal yang ada. Tadi ada salah satu itu. Next Bu. Contoh. Iya, contoh. Apa nilai kebajikan keyakinan yang ingin diangkat dari peraturan-peraturan berikut? 1. Menggunakan helm saat mengendarai motor. Nilai kebajikan apa? Keamanan, boleh. Keselamatan, bagus. Nomor 2, membuang sampah pada tempatnya. Kebersihan, kesehatan, keindahan. Dilarang menggunakan kata-kata kotor. Apa yang kelasnya? Kesopanan, luar biasa. Pintar semua ini. Lolos ikut CGP, lolos ini. Serius Ibu, saya berbagi pengalaman. Saya mengikuti diseminasinya Bu Mus, terus visi ikut waktu itu ya. Alhamdulillah, jadi ilmu yang saya terima dari 2 kawan tadi itu ada di soal pretest. Aduh, ini saya sudah dapat ini, ingat sama waktu dulu menyampaikan. Serius ini. Jadi memang ada setidaknya gambaran itu loh. Makanya Bapak fasil saya, gimana hasil prosesnya? Alhamdulillah 200% dari pretest. Oh, lebay nah, begitu saya. Ada 100%. Next Bu. Next Bu. Sudah ini ya. Sekarang ini praktek gak usah ya berarti. Tapi ini perlu untuk nanti kita terapkan di kelas. Urutkan langkah-langkah utama dalam menetapkan keyakinan kelas. Kira-kira nomor 1 apa Bapak Ibu? Kelihatan? Berdiskusi mengenai peran, nomor 1. Nomor 2 Bu. Tadi saya sampaikan, pertama kita menggali peraturan dulu, kan gitu. Yang mana berarti? Next Bu. Iya, itu jawabannya. Itu ya. Oh, ini praktek enak ini, tapi waktunya limit ya. Yang pertama itu tadi berdiskusi memunculkan peraturan. Yang kedua, mengubah peraturan. Tadi contoh ya, ayo kita contoh 1 saja. Berdiskusi memunculkan peraturan yang perlu ditaati warga kelas. Tadi membuang sampah pada tempatnya. Nomor 2, mengubah peraturan-peraturan menjadi kalimat yang lebih positif. Yang lebih kruk gitu, yang lebih gitu loh. Kalau konteks pembelajaran itu. Kenapa? Biasa saja.
bisa. Kebersihan kelas akan menciptakan suasana nyaman dalam pembelajaran. Begitu maksudnya. Jadi dari kalimat peraturan itu kita mengubah menjadi kalimat positif. Kalimat itu membuka semangat gitu loh. Itu ya. Contoh nomor 3, menyalurkan peraturan-peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan. Kayak apa tadi? Kalau ngomong sama pada tempatnya berarti nilai kebajikan apa yang diangkat? Kebersihan, keindahan, kenyamanan. Nomor 4, berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Jadi modelnya variabel XY. Perilaku apa yang mencerminkan, perilaku apa yang tidak mencerminkan. Itu enak nanti buat praktek. Contoh kalau membuang sampah pada tempatnya apa Bu? Yang perilaku yang mencerminkan apa? Tidak boleh membuang sampah sembarangan gitu ya. Kalau yang tidak mencerminkan, membuang sampah sembarangan. Kalau yang mencerminkan, membuang sampah pada tempatnya, begitu Bu. Nomor 5, diskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Bisa murid, bisa guru. Kalau guru apa ya Bapak Ibu? Kalau kelas biar bersih. Perannya untuk mewujudkan keyakinan kelas nomor 1 tadi itu loh, membuang sampah pada tempatnya. Kalau guru apa? Kalau siswa jelas apa siswa? Tidak membuang sampah sembarangan gitu ya. Kalau guru memberi contoh. Memberi contoh itu, memberi contoh membuang sampah pada tempatnya. Yang nomor 6, meninjau ulang. Jadi meninjau ulang kegiatan kelas dari waktu ke waktu. Jadi saya harap setelah ini nanti ketika masuk kelas pertama kita mencoba membuat keyakinan kelas sesuai dengan urutan tadi ini. Terakhir Bu Suaidah, segitiga restitusi. Ini berat. Ini kalau mau dipraktekkan ini bedah kasus sebenarnya. Praktek tapi enggak ya. Restitusi apa artinya? Apa restitusi? Kalau saya mengartikan sesuatu itu dari pecahan itu. Restitusi apa? Hukum. Kembali ke kata tertib. Kata tertib sudah. Kembali. Restitusi itu saya juga dulu menyebutnya hukum, tapi bukan katanya. Bukan itu. Kembali. Mengembalikan kondisi asal itu loh. Mengembalikan kondisi dari A ke B, bahkan sebaliknya. Itu restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Betul. Ini salah satu strategi bagaimana cara kita menerapkan disiplin pada anak. Ketika anak meninggalkan salah satu disiplin atau melanggar, maka kita melakukannya dengan restitusi. Apakah menghukum? Apakah memberi imbalan? Kalau secara teori ini bagus diterapkan, tapi kenyataannya memang tidak semanis itu. Jadi secara pelaksanaan kita fleksibel, secara konsep kita bisa tolak, kita bisa tarik ulur. Kita bisa menggunakan yang mana terserah kita. Mau menerapkan posisi kontrol teman, oke. Terus merasa bersalah, oke. Memantau, oke. Tapi semuanya itu motivasi eksternal siswa. Siswa menjadi belum mandiri. Tapi kalau kita mau memandirikan siswa, berarti kita harus menjadikan siswa itu melibatkan motivasi internal. Restitusi ini salah satu strategi penerapan disiplin pada anak, sehingga anak memunculkan sendiri inisiatif sendiri bagaimana menyelesaikan permasalahannya sendiri, sehingga nantinya anak ini dengan sadar bisa kembali ke komunitasnya, begitu. Dan ini harus ada kolaborasi antara guru dengan siswa yang bersangkutan. Untuk menerapkan restitusi ini namanya segitiga restitusi, Bu. Ada 3. Next.
Yang pertama, menstabilkan identitas. Ini teorinya dalam, tapi secara luaran saja. Kalau ingin lebih mendalam, silakan bisa belajar dengan kami atau langsung mendaftar CGP lebih mantap. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ini Bapak Ibu. Segitiga restitusi itu pada akhirnya adalah menanyakan keyakinan. Kan sadar kan ya, datang terlambat. Misalkan Abud, kenapa datang terlambat? Karena saya kesiangan Bu, gak ada yang bangun. Sudah tahu masalah. Gak apa-apa, Ibu dulu juga pernah terlambat karena kesiangan. Tapi setelah itu apakah Abud mencari solusi lain agar tidak terlambat? Mikir, oh iya Bu, apa nak? Menyetel alarm misalkan. Itu masuk ke validasi tindakan yang salah. Kan gitu. Kalau menstabilkan identitas, Abud tahu kenapa Ibu panggil. Tahu Bu. Kenapa? Karena saya sering terlambat Bu. Nah, itu stabil, mengakui kesalahannya. Gak apa-apa nak, Ibu juga dulu juga pernah terlambat, kan begitu. Kemudian kita giring lagi anak validasi tindakan yang salah. Kira-kira kalau terlambat ini salah apa bagaimana? Salah Bu, karena sudah tidak mengikuti peraturan sekolah, kan gitu. Kenapa Abud kok datang terlambat? Tadi kebutuhan dasar apa yang belum dipenuhi Abud? Kira-kira? Nah itu kita giring ke sana. Kalau dua ini sukses, baru kita ke tahap berikutnya. Karena setelah itu sudah kondisi stabil, identitasnya stabil, validasinya juga sudah jalan, kita giring aja ke nomor 3. Abud misalkan, dengan kamu terlambat datang ke sekolah, kira-kira keyakinan kelas apa yang pernah kita sepakati? Keyakinan kelas yang mana yang sudah Abud abaikan misalkan? Bu, disiplin tepat waktu. Bagaimana seharusnya? Itu namanya kita berusaha untuk menjadikan anak menjadi apa yang mereka inginkan, menghargai diri mereka sendiri dengan nilai-nilai yang sudah disepakati melalui keyakinan kelas. Next Bu, ini segitiganya begini. Next Bu, terakhir, semoga video terakhir sekaligus penutup ini menjadi bahan renungan untuk kita semua melakukan langkah selanjutnya yang lebih real. Video ini akan menjelaskan tentang penerapan segitiga restitusi berdasarkan contoh. Volumenya. yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Boston berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Gleiser. Segitiga restitusi adalah suatu proses guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi
posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama gak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi. Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu pernah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser
dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, ibu bapak guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi kuat secara pribadi, dapat membuka batasan diri agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, ibu bapak ibu hebat. Betul Bu. Bu Suaida. Baik, cukup sekian apa yang bisa saya sampaikan. Semoga kita selanjutnya bisa melakukan kolaborasi, bekerja sama, dan saling mendukung antara satu dengan yang lain. Sekian, terima kasih atas perhatian dan waktunya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang
ciptakan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suhartati, mengajar di UPTD SMP Negeri 1 Tanjung Bumi, sudah mengikuti diseminasi oleh Ibu CGP Angkatan 8, Ibu Herminingsih, SPDI MPD. Beliau mengungkapkan tentang diseminasi budaya positif yang luar biasa saya terima, maka saya nanti akan menerapkannya pada anak didik saya, pada murid saya, pada kelas saya. Budaya positif salah satunya yang saya akan terapkan yaitu keyakinan kelas. Demikian nanti saya akan mengumpulkan dan membuat keyakinan kelas bersama murid-murid saya. Terima kasih Bu Hermin yang sudah membuka cakrawala saya tentang keyakinan kelas dari diseminasi kemarin. Terima kasih, selalu sukses buat Bu Hermin. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Utami, kelas 8E. Setelah saya belajar keyakinan dan peraturan kelas bersama Ibu Herminingsih, saya sebagai siswi merasa lebih bertanggung jawab. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Jami dari kelas 8E. Setelah mempelajari keyakinan kelas dan peraturan kelas, saya semakin mengenal nilai-nilai kebajikan seperti kesopanan, kedisiplinan, bertanggung jawab, kebersihan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadina Hanum dari kelas 8E. Setelah saya belajar perumusan keyakinan kelas bersama Ibu Herminingsih, saya lebih memahami nilai-nilai keyakinan dan peraturan kelas, sehingga menjadikan saya siswi yang disiplin dan menghargai waktu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.